Baik, pada pembahasan kali ini kita akan belajar terkait dengan manajemen kas. Apa fungsinya, bagaimana pengelolaannya, apa saja komponennya akan kita bahas. Pengertian kas dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Jadi kas ini termasuk salah satu komponen atau instrumen jangka pendek. Kas meliputi uang tunai baik yang ada di tangan perusahaan ataupun di bank atau dalam deposit, giro, cek dan lain sebagainya. Motif memiliki kas. Jadi untuk apa sih manfaatnya? Yang pertama untuk motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, baik membayar, membeli, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melakukan transaksi, otomatis terjadi input atau output dari uang pada perusahaan. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk mengantisipasi atau menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Jadi selain dari kebutuhan operasional, kas juga bisa digunakan untuk kondisi darurat sewaktu-waktu dibutuhkan. Kondisi darurat belum tentu pada kondisi yang buruk. Bisa saja pada kondisi-kondisi di mana pada periode-periode itu perusahaan mengalami kenaikan signifikan terhadap permintaannya. Oleh karena itu diperlukan tambahan kasnya untuk operasional. Ataupun ya itu tadi, misalkan kenaikan harga pokok bahan sehingga memerlukan tambahan biaya produksi. Yang ketiga ada motif spekulasi, kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan atau untuk menghindari risiko kerugian. Jadi kalau kita berinvestasi, salah satu aspek dari yang kemarin kas itu peluangnya itu kita spekulatifnya, maksudnya berharap bahwasanya pada periode yang akan datang kita akan memperoleh keuntungan dari investasi itu tadi atau menghindari risiko. Jadi kas tadi digunakan untuk meminimalisir risiko, contohnya cadangan kerugian dan lain sebagainya. Jadi manajemen kas menentukan beberapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama serta pengendalian atau pengawasan terhadap kas. Jadi dapat disederhanakan bahwasanya kas itu tujuannya untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan. Sehingga tugasnya apa manajemen? Yaitu untuk mengelola dananya tidak berlebih dan tidak kurang. Jadi ketika dibutuhkan harus ada. Nah, kalau di sini tujuan manajemen kas meliputi dua hal, likuiditas dan earning. Kalau likuiditas berarti sewaktu-waktu dana dibutuhkan ada, itu namanya liquid atau cair. Bisa dicairkan sewaktu-waktu dan kapanpun, karena kan sifatnya jangka pendek. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Earning, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Nah, ini bagaimana kita mengukur efisiensi dari sebuah bisnis, itu salah satunya adalah apa yang Anda keluarkan itu harus memperoleh input yang lebih besar daripada output yang keluar tadi. Jadi misalkan biayanya 1 juta, maka uang yang harus kembali ke Anda itu bukan 1 juta lagi, tapi di atas 1 juta. Maka itu dapat baru dikatakan untung. Karena kalau misalkan kembali 1 juta, berarti kan BEP. BEP itu ya tidak untung, tidak rugi. Bisa saja malah rugi waktu kalau dinilai dari tingkat inflasi. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis.
Manajemen kas versus manajemen likuiditas. Jadi dalam manajemen kas perlu dibedakan antara manajemen kas yang sesungguhnya dan manajemen likuiditas. Perbedaan ini sering merupakan sumber ketidakjelasan karena istilah kas dalam praktek sering dipergunakan untuk dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, kas sesungguhnya yang ada di perusahaan. Kedua, manajer keuangan sering menggunakan istilah yang sama, tetapi termasuk surat-surat berharga yang kadang-kadang disebut secara kas. Nah, ini apa nanti kaitannya surat berharga dengan kas? Fungsinya surat berharga pada kas itu untuk apa sih? Perbedaan manajemen kas dengan manajemen likuiditas adalah jelas. Jadi berbeda. Kalau manajemen likuiditas berkaitan dengan jumlah optimal aktiva likuid yang harus dimiliki perusahaan. Sedangkan manajemen kas lebih erat kaitannya dengan optimisasi mekanisme untuk pengumpulan dan pendistribusian kas. Jadi kalau likuiditas berarti lebih ke aset-asetnya. Aktiva berarti aset. Kalau kas itu berarti uang. Uang itu didistribusikan. Jadi uang masuk harus dikelola, diberikan kepada pos-pos yang ada. Jadi untuk produksi, untuk investasi, untuk pendanaan itu harus tepat. Itu fungsi kasnya. Jadi manajemen kas, kalau saldo kas terlalu banyak, maka ada masalah produktivitas. Jadi kita asumsikan bahwasanya jika kasnya menumpuk besar, berarti produksinya kecil. Karena apa? Tidak dibelanjakan. Kalau saldo kasnya terlalu sedikit, ada masalah likuiditas. Jadi kasnya terlalu kecil, bisa saja tingkat penjualannya itu kurang bagus, sehingga produk-produk yang dihasilkan terjual, tapi belum kembali ke kas. Bisa saja masih dihutang, kemungkinan masih dihutang, masuk menjadi piutang. Apabila kas terlalu banyak, maka perusahaan melakukan investasi surat berharga jangka pendek. Nah, ini kaitannya kas dengan surat berharga. Jadi bagaimana kalau kelebihan, bagaimana kalau kekurangan? Kita bisa menggunakan surat berharga atau instrumen investasi. Kalau apabila saldo kas terlalu sedikit, perusahaan bisa menjual investasi surat berharga jangka pendek yang sudah dimiliki. Lalu ditentukan saldo kas pada jumlah yang optimal. Jadi nanti kita akan mengukur jumlah kas yang optimal. Sehingga kita bisa menentukan, oh ini berlebih, oh ini kurang. Kalau berlebih berarti sisanya akan saya investasikan dalam surat berharga. Kalau kurang berarti saya harus menambah dengan menjual surat berharga yang sudah saya miliki sebelumnya. Manajemen kas, 3 hal yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama, mempercepat pemasukan kas, memperlambat pengeluaran kas, dan memelihara saldo kas yang optimal. Jadi bagaimana kas itu bisa kembali lagi posisinya ketika sudah dikeluarkan, otomatis ya tadi pembayaran dari penjualan itu harus masuk, segera masuk. Jangan usahakan minimalkan piutang perusahaan. Dan juga memperlambat pengeluaran kas. Jadi misalkan kasnya pada posisi mendekati yang optimal atau rata-rata, itu bisa saja kita memperlambat pengeluaran. Jadinya menunda pembelian, pembayaran. Memelihara saldo kas yang optimal. Jadi agar pada kondisi yang aman, ya pada waktu yang optimal. Bukan pada minimal atau maksimal, tapi pada titik yang optimal. Jadi berbeda antara optimal dengan maksimal. Manajemen kas mempercepat pemasukan kas, memperlambat pemasukan kas. Jadi kita menggunakan cash availability. Jadi kemampuan kasnya kita bagaimana mengoptimalkan kas dan juga saldo kas optimal. Jadi ketika pada titik optimal itu berarti antara pengeluaran dan pemasukan itu seimbang. Mempercepat pemasukan kas, bagaimana caranya? Yang pertama terkait dengan penjualan. Cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung dengan penjualan kas tanpa piutang. Jadi kita menjual barang atau produk kita secara cash, tidak melalui hutang.
Yang kedua, potongan kas. Potongan kas ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. Jadi misalkan memang pada sistemnya menggunakan piutang, otomatis kita harus melakukan strategi agar orang yang membeli barang kita dengan utang itu bisa segera membayarkan pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Contohnya, saya boleh kamu utang, pembeliannya hutang, tapi maksimal 2 minggu. Tapi kalau kamu bayar sebelum 2 minggu, saya berikan diskon 5%. Nah, otomatis kan yang hutang itu tadi akan terpacu untuk melunasi sebelum 2 minggu. Desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Jadi kalau misalkan ada beberapa cabang perusahaan, otomatis cabang bisnis, otomatis pusat penerimaannya menjadi satu, sehingga tidak menumpuk pada cabang A, cabang B. Berikutnya, memperlambat pengeluaran kas, yaitu dengan pembelian dengan kredit. Jadi agar kasnya tidak langsung keluar, kita bisa membeli dengan kredit atau utang pada bahan pokok, misalkan untuk produksi. Menggunakan draft atau kas bond. Jadi menggunakan bond dulu. Cek dibayar pada hari tertentu. Jadi kita menyepakati untuk pembayarannya penundaan pelunasan. Jika pada kondisi kasnya yang kurang atau sedikit. Menjaga kas yang optimal, perusahaan diharapkan memegang saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tetapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan. Jadi kalau misalkan terlalu kecil tadi, maka otomatis produktivitasnya akan terbatas, tidak bisa pada target rata-rata. Jadi harus pada titik yang optimal. Jadi uangnya tidak nganggur dan juga tidak kekurangan untuk produksi. Jadi dalam perencanaan kas, aspek utamanya adalah penyusunan anggaran kas. Jadi kita harus menganggarkan kasnya untuk operasional per hari, per bulan, per tahun itu berapa. Jadi manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk mencari kas dan kegiatan menggunakan kas atau membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo. Jadi kalau Anda akan menilai kelayakan sebuah bisnis, kelayakan rencana bisnis, otomatis Anda akan memperkirakan biayanya untuk produksi berapa, nanti kas yang dikeluarkan berapa, dan kas yang diterima berapa, dengan tingkat pembelian yang sudah ditentukan berapa harganya. Maka perencanaan kas agar tujuan tercapai ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas. Yang kedua, menentukan rencana penggunaan kasnya. Jadi berdasarkan 2 hal tersebut, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Kemudian dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur. Jadi berapa nih alokasi untuk kasnya? Untuk operasionalnya berapa? Sisanya berapa? Nah, sisanya tadi dapat dialokasikan. Oh, ini sisa, berarti menganggur untuk investasi tadi. Kalau sumber kas bisa saja dari hasil penjualan yang cash tadi, atau penerimaan piutang, penjualan aset tetap, penjualan atau emisi saham, pengeluaran tanda bukti utang atau wesel, penerimaan di luar usaha perusahaan atau bunga dari piutang dan sebagainya. Adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen dan lain sebagainya. Restitusi pajak. Jadi kalau sumber penerimaan berarti nanti akan menambah kasnya. Penggunaan kas yaitu untuk membayarkan berbagai aktivitas perusahaan ya, untuk pembelian, pembayaran. Penggunaan kasnya bagaimana? Untuk sewa, untuk membayar. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas, yaitu perimbangan antara kas inflow dan kas outflow, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank, dan penganggaran kas. Jadi kasnya kita tentukan berapa. Jadi ya tadi pengeluarannya berapa, nanti yang masuknya berapa, sehingga kita dapat menentukan kas optimalnya berapa. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan.
Jadi dengan perkiraan, dengan kas yang benar-benar dikeluarkan itu berapa. Adanya hubungan finansial dengan baik antar bank-bank. Jadi misalkan hubungan baik maksudnya berarti nanti kalau kita meminjam dana, itu kita nanti alokasinya dapat berapa sih kira-kira. Memahami float dalam manajemen kas. Jadi sering terjadi perbedaan antara saldo kas yang ada dalam catatan buku perusahaan dengan saldo yang ada pada rekening perusahaan di bank. Perbedaan inilah yang lebih dikenal dengan istilah float atau mengambang. Float mencerminkan dampak dari adanya cek perusahaan yang masih dalam proses clearing. Jadi misal kita melakukan transaksi, otomatis misalkan pencatatannya. Jadi ini lebih kepada pencatatan. Karena di bank mungkin masih proses pemindahan, sedangkan kita pada bukunya sudah langsung dikeluarkan, otomatis kan berbeda hasilnya. Itu pada proses perbedaan itu namanya float. Float merupakan perbedaan antara saldo kas yang tercatat di buku perusahaan dan saldo kas yang tercatat di bank. Disbursement float yaitu terjadi ketika perusahaan menulis cek saldo kas di bank dikurangi saldo kas di buku perusahaan atau lebih dari nol. Ada collection float yaitu terjadi ketika perusahaan menerima cek saldo kas di bank dikurangi saldo kas perusahaan kurang dari nol. Ada juga net float. Net float ini disbursement float plus collection float. Jadi ini memang proses pencatatan ya, bukan karena hilang tidak, tapi karena prosesnya masih berlangsung sehingga ada yang sudah dibukukan, ada yang belum karena belum masuk. Ini bisa dilihat sendiri kondisi contoh-contohnya untuk float. Jadi investasi kelebihan kas dan surat berharga. Apabila perusahaan memiliki surplus kas yang untuk sementara waktu perusahaan dapat menginvestasikan pada surat berharga jangka pendek di pasar uang. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya kita dapat mengakses pasar uang dengan pasar modal. Jadi baik perusahaan yang sudah besar atau bisnis UMKM yang masih kecil, itu keduanya bisa mengakses surat berharga. Surat berharga bukan hanya saham saja ya, atau obligasi, tapi ya tadi deposito, wesel, dan sebagainya, clearing. Itu juga bisa. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam investasi pada surat berharga, yaitu risiko dan pendapatan. Nah, ini yang Anda harus pilih atau pertimbangkan, yaitu risikonya. Jadi surat berharga itu carilah yang minim risiko, kecil risikonya. Sehingga dan sewaktu-waktu bisa dicairkan karena ini adalah jangka pendek. Surat-surat berharga, investasi kelebihan kas dalam jangka pendek, contohnya saham, obligasi, derivatif efek, ada REIT, ada waran, ini yang pasar modal ya. Saham, reksadana. Kalau yang pasar uang tadi ada ya deposito, wesel, dan sebagainya. Giro. Atau juga bisa investasi realnya, contohnya ya tadi emas, tanah, gedung, dan sebagainya. Yang mana tapi dalam artian yang jangka pendek, sewaktu-waktu bisa dijual kembali. Risiko dan pendapatan yang harus dipertimbangkan. Default risk, yaitu risiko kegagalan perusahaan yang menerbitkan surat berharga untuk melunasi bunga dan pokok pinjaman. Event risk, yaitu risiko suatu kejadian yang tiba-tiba dapat segera mengakibatkan perusahaan menerbitkan surat berharga dalam kondisi yang sulit. Ini lebih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, yang go public, yang sudah masuk ke pasar modal. Jadi interest rate, price risk, yaitu risiko turunnya harga pasar suatu surat berharga karena terjadinya kenaikan suku bunga di pasar. Inflation risk, yaitu risiko inflasi yang akan menurunkan daya beli dari sejumlah uang. Marketable risk, yaitu risiko kesulitan untuk menjual surat berharga pada tingkat harga yang berlaku di pasar. Return on securities, yaitu tingkat pendapatan dari surat berharga
Hal ini biasanya berkaitan dengan tingkat risiko dari surat berharga tersebut. Semakin besar risiko, semakin tinggi tingkat pendapatan yang disyaratkan. Jadi maksudnya di sini adalah risiko harus kita pertimbangkan terkait dengan manajemen kas. Karena apa tadi? Kalau kita menggunakan surat-surat berharga untuk investasi, otomatis kita harus mempertimbangkan likuiditasnya. Jadi sewaktu-waktu bisa dijual. Dan yang diantisipasi adalah apakah nominal dari investasi kita itu tidak turun. Jadi tidak turun. Kalau turun berarti kita rugi. Otomatis kita harus cari yang stabil. Jadi sewaktu-waktu kita jual bisa karena apa ya, minimal sama. Kalau syukur-syukur kalau sudah di atas dari yang kita investasi di awal. Karena ada beberapa yang fluktuatif tadi, sehingga bisa saja pas kita jual ternyata harganya pas turun, kan rugi. Malah berkurang kas kita nanti. Safety cash balance, yaitu jumlah kas minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansial sewaktu-waktu. Safety cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Jadi kita sudah apa ya, periode bisnis kita kan kita melakukan pencatatan pembukuan laporan keuangan. Otomatis kita akan tahu, oh bulan Januari kasnya butuh berapa, bulan Februari kasnya butuh berapa. Maka pada 1 tahun itu kas yang paling tinggi butuhnya itu berapa, pada bulan apa. Otomatis pada tahun perencanaan ke depan itu kita sudah mengantisipasi, oh pada bulan ini nanti kasnya akan naik karena ada event apa, hari raya dan sebagainya. Rumusnya jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kasnya. Ini contohnya. Jadi menutup pengeluaran selama 7 hari, pengeluaran kas rata-ratanya seharinya 600.000, maka 7 kali 600 berarti jumlah kas yang dibutuhkan adalah 4.200.000. Oh iya, di makalah yang pemateri tadi hanya satu metode yang disebutkan, yaitu metode Miller. Akan tapi pada manajemen kas ada beberapa metode, jadi perlu ditambahkan juga pada makalah. Yang kedua ada metode Baumol, model Baumol, yaitu total transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal. Jadi biaya-biaya dari manajemen kas itu diminimalkan sehingga nanti akan kita menemukan kas optimalnya berapa dari biaya simpan dan biaya transaksi. Yang diminimalkan adalah dua biaya tadi, simpan dan transaksi. Rumusnya bisa menggunakan yang atas atau yang bawah. C itu adalah satu kas optimalnya, I tingkat bunga, T adalah total kebutuhan kas, F adalah biaya tetap. Kalau biaya itu kan ada dua, biaya tetap dengan biaya variabel. Kalau biaya tetap berarti ya pada satu periode itu biayanya ya itu, karena misalkan penggunaan mesin, aset dan sebagainya, sehingga dihitung tetap. Kalau biaya variabel adalah biaya-biaya yang digunakan untuk operasional, jadi bisa berubah-ubah. Menentukan kas optimal dengan menggunakan model Baumol, maka total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal. Biaya simpan dan biaya transaksi tadi, yaitu kalau biaya simpan itu untuk apa sih? Karena kalau misalkan kita menyimpan produk, bahan dan sebagainya, otomatis kita mengeluarkan biaya untuk perawatan, biaya untuk cadangan kerugian kalau misalkan ada bahan yang rusak atau produk yang rusak karena lama disimpan. Ada biaya transaksi. Biaya transaksi ini ketika misalkan kita menjual surat berharga, apakah kita terkena biaya transaksinya, itu juga kita pertimbangkan juga. Contohnya ini.
Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000. Jadi biaya transaksinya untuk menjual itu berapa? 10.000. Sedangkan tingkat bunganya adalah 18% per tahun. Atau 1,5 per bulan. Jadi 18 dibagi 12 tahun, 12 bulan. Ketemu 1,5 per bulannya. Saldo kas optimal dapat dihitung sebagai berikut. Jadi yang 0,015 adalah 1,5% tadi. Maka ketemu saldo kas optimalnya adalah Rp5.163.928. Dari total kebutuhan 1 bulan itu 20 juta. Maka kas yang harus ada di kas adalah 5 jutaan tadi. Dalam satu periode bulan, 1 bulan, maka perusahaan melakukan pengisian kasnya berapa? Jadi tadi kan satu bulan 20 juta ya. Maka untuk memenuhi, maka 20 juta dibagi 5,164, maka memperoleh 4 kali. Jadi perlu menambah kas sebanyak 4 kali pengisian untuk sampai ke 20 juta. Jadi total cost-nya berapa? Maka ketemu 77,460. Yang kedua ini contohnya, yang lainnya masih contoh yang lain. Jadi misalkan kita mencari C-nya, berarti kas optimalnya. Setelah kas optimal ketemu, kita mencari rata-rata. Kas optimalnya kan 300.000, rata-ratanya 150. Frekuensi transaksi harus dilakukan dalam 1 bulan berapa? 60 kali. Total biaya yang untuk mempertahankan satu kasnya berapa? 30.000. Jadi pada ini kan kebutuhannya 18 juta. 18 juta diisi sebanyak 60 kali dalam 1 tahun. Karena 1 bulannya 300.000. Untuk total biayanya 30.000. Contoh-contoh saja ini. Selanjutnya pada metode yang lain ada metode random aliran kas atau Miller OR. Perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawahnya dari kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar kas saldo kasnya kembali ke titik yang diinginkan. Sebaliknya apabila kas pada titik yang menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas. Jadi dengan adanya batas bawah dan batas atas, kita bisa melihat, oh mendekati batas bawah, maka kasnya harus ditambah. Mendekati batas atas, maka kasnya harus diturunkan dengan menjual, dengan membeli surat berharga dan sebagainya. Jadi kalau di sini istilahnya ada Z, ada H, ada C. Kalau Z ini saldo kas sasaran, H saldo batas bawah atas, F adalah biaya transaksi tetap surat berharga. Ada 5 kuadrat, aliran kas bersih harian, K tingkat suku bunga harian pada surat berharga, dan J adalah rata-rata satu kasnya. Jadi kalau kita lihat pada grafik dapat kita lihat H itu yang titik atas, Z titik bawah. Tadi satu kasnya harusnya berada pada Z dan H. Di atas Z dan di bawah H. Berusaha membiarkan saldo kas untuk bergerak secara acak di antara batas kendali. Jadi masih dikendalikan, bisa dikendalikan ketika kas menyentuh batas kendali bawah L, investasi dijual untuk memperoleh kas yang mencapai target saldo kas. Jadi ini kalau yang ini berarti kan dapat kita lihat bahwasanya tidak boleh melebihi H dan tidak boleh kurang dari L. Yang optimal berarti yang titik Z-nya tadi. Rata-rata, average.
Contohnya, jadi kita cari standar deviasinya, ketemu 4 juta. Maka kita cari Z-nya, ketemu 103,68. H-nya berapa? Maka ketemu sadu kas optimalnya C. Sadu kas rata-rata sadu kasnya. Jadi kalau di metode Miller-Orr ini kita bisa menentukan estimasinya. Apakah sadu minimalnya 0 atau pada tingkat tertentu. Maksudnya tingkat tertentu apa? Kalau ini contohnya 100.000. Jadi Anda membatasi agar tidak jatuh langsung ke titik 0, maka Anda membatasi titik terbawahnya adalah 100.000. Maka kita menghitungnya bagaimana? Maka Z-nya berapa rata-ratanya? Rata-ratanya C-nya 237. Sedangkan hanya titik tertinggi adalah 409,204. Sedangkan Z-nya berarti di atas 200.000. Formulanya untuk menghitung Z ini rumusnya. Ini contoh yang lain. Jadi dengan menggunakan manajemen kas, teman-teman bisa melihat ukuran transfer optimal, berapa total biaya penggunaan kasnya, berapa sadu kas rata-rata perusahaan, berapa kali transfer untuk memenuhi melengkapi kas harian.